Halo Indonesia, saya Krisyanto Yinoni, salam NKRI. Kali ini saya ingin membagikan sedikit pandangan saya mengenai Pak Rizal Ramli dan Pak Anies Baswedan. Menurut saya kedua sosok ini memiliki kemiripan dalam hal tidak punya visi, gitu ya. Jadi saya pernah belajar tentang leadership. Leadership itu ada dua macam. Yang pertama, seseorang menjadi pemimpin karena diposisikan, dan orang yang memiliki kemampuan memimpin karena dia bisa mempengaruhi orang untuk mengikuti visinya. Jadi seorang pemimpin ada lebih baiknya juga merupakan seorang visioner. Dia punya visi, dia punya pandangan yang jauh ke depan. Apa yang akan dia lakukan demi satu pencapaian yang positif, ya, baik itu untuk bangsa dan negara kalau menjadi tokoh politik, atau untuk komunitas tempat dia memimpin. Jadi ada lebih baiknya seorang pemimpin itu punya visi, gitu ya. Nah, kebanyakan yang terjadi, kebanyakan pemimpin-pemimpin adalah pemimpin-pemimpin yang ditunjuk atau diposisikan. Nah, saya melihat Pak Rizal Ramli dan juga Pak Anies Baswedan ini adalah sosok yang tidak punya visi, tidak punya cita-cita, ya. Cita-citanya palingan cuma ingin menjadi seorang pejabat, ya kan, ingin menjadi gubernur, ingin menjadi menteri, atau ingin menjadi presiden, tapi tidak punya visi bagaimana dan apa yang akan dia lakukan untuk bangsa dan negara ini kalau dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, gitu ya. Contohnya seperti ini. Saya beberapa kali mengikuti narasi dari Pak Rizal Ramli. Dulu waktu lagi heboh-hebohnya penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Pak Rizal Ramli muncul dengan narasinya yang begitu aduhai manisnya, kan begitu kan. Kalau saya jadi presiden, saya akan hapus Omnibus Law. Terus kemarin terkait pemindahan ibu kota negara, beliau juga mengatakan 2 tahun lagi saya jadi presiden, saya batalkan pemindahan ibu kota negara. Ini contoh orang yang tidak punya visi, iya kan? Saya pikir-pikir harus saya ibaratkan apa, ya? Ini tipe pemimpin yang seperti apa gitu ya? Saya harus mengibaratkan seperti apa sosok Pak Rizal Ramli dan Pak Anies Baswedan ini. Jadi mereka itu tidak punya pandangan, tidak punya visi, tidak punya cita-cita mau mereka jadikan apa bangsa ini, tapi yang mereka niatkan justru menghancurkan pekerjaan dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Nah, ini kan lucu gitu kan, ya. Pak Anies Baswedan setelah jadi gubernur DKI, dia tidak punya cita-cita, dia tidak punya visi, sehingga yang dia lakukan adalah menghancurkan kinerja dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Kan seperti itu, trotoar dibongkar, ya, dipasang, dibongkar, apa-apa dipasang, dibongkar, dan lain sebagainya. Kerjanya hanya bongkar pasang, sehingga ini pandangan pribadi saya bahwa negara ini tidak boleh dipimpin oleh orang-orang seperti ini. Orang-orang yang tidak punya visi, orang-orang yang tidak punya pandangan ke depan, orang-orang yang tidak punya mimpi-mimpi positif untuk bangsa dan negara ini. Kenapa? Kalau mereka jadi pemimpin bangsa ini, maka yang terjadi mereka malah menjadikan bangsa ini, menjadikan negara ini sebagai ajang bongkar pasang. Karena mereka tidak punya cita-cita, mereka tidak punya mimpi, mereka tidak punya visi, pandangan yang baik, pandangan yang positif, bagaimana dan apa yang harus saya lakukan demi kebaikan bangsa ini kalau saya menjadi seorang pemimpin. Gak ada, mereka nggak memiliki itu. Nah, Pak Rizal Ramli sendiri, dia mencoba untuk memamerkan dirinya. Kalau saya jadi presiden, saya hapus Omnibus Law. Kalau saya jadi presiden, saya batalkan pemindahan ibu kota negara. Jadi yang diniatkan adalah menghancurkan kinerja dari pemimpin-pemimpin terdahulu. Dia nggak punya mimpi, dia nggak punya cita-cita mau dia apakan bangsa ini agar lebih baik lagi. Nah, menurut saya orang-orang seperti ini, tokoh-tokoh politik busuk seperti ini, maaf,
Maaf saya terpaksa ngomong tokoh politik busuk ya, karena memang seperti itu yang saya lihat. Jadi menurut saya tokoh-tokoh politik busuk seperti ini tidak boleh memimpin bangsa Indonesia. Karena kalau sampai mereka pimpin bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia ini akan dijadikan ajang bongkar pasang oleh mereka. Karena mereka tidak punya mimpi, mereka tidak punya visi, mereka tidak punya pandangan-pandangan positif bagaimana dan apa yang harus dikerjakan demi kebaikan dan kemajuan bangsa ini kalau mereka menjadi seorang pemimpin. Yang mereka lakukan adalah menghancurkan kinerja hasil kinerja dari pemimpin-pemimpin terdahulu, dan itu sangat disayangkan. Saya Kristianto Yenoni, salam NKRI.